Pengertian UMKM. Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang sampai dengan 19 orang. Sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang. Menurut Kementerian Keuangan, berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 316 KMK 016/1994 tanggal 27 Juni 1994 bahwa usaha kecil sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan atau usaha yang mempunyai penjualan atau omset per tahun setinggi-tingginya 600 juta rupiah atau aset setinggi-tingginya 600 juta rupiah di luar tanah dan bangunan yang ditempati. Peran dan fungsi UMKM. Peran dan fungsi usaha kecil dan menengah sangat besar dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Fungsi dan peran itu meliputi A. Penyediaan barang dan jasa, B. Penyerapan tenaga kerja, C. Pemerataan pendapatan, D. Sebagai nilai tambah bagi penduduk daerah, dan E. Meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bentuk pembinaan bagi usaha kecil dan menengah sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan sebagai sarana, bantuan, serta bentuk nyata pembinaan usaha kecil yang tercatat selama ini diantaranya adalah A. Sistem kemitraan usaha, B. Dana pembinaan BUMN 1 sampai dengan 5% dari keuntungan bersih, C. Pembentukan lembaga peminjaman kredit usaha kecil, D. Fasilitas kredit perbankan khususnya untuk pengusaha kecil, E. Kredit tanpa agunan, F. Pembentukan proyek pengembangan usaha kecil, G. Pembentukan proyek pengembangan hubungan bank dengan kelompok swadaya masyarakat, dan E. Pembentukan forum komunikasi perbankan untuk pengembangan usaha kecil. Peranan strategis dari UMKM tidak bisa dipungkiri dalam membantu pengembangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Bahkan di masa pandemi COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia, UMKM masih dapat diandalkan dalam menopang perekonomian Indonesia. Nyatanya, penyerapan tenaga kerja masih berada di kisaran 96,99% hingga 97,22% dengan jumlah UMKM tercatat hingga 62 juta. Eksistensi dari UMKM sendiri diharapkan dapat berperan sebagai penggerak Sustainable Development Goals di Indonesia demi mencapai perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan. Pentingnya peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia. Perekonomian nasional Indonesia masih terus mengalami berbagai kendala ketimpangan dalam pertumbuhan perekonomian. Salah satu jalan keluar dari polemik perekonomian yang masih menempa negara kita adalah pengembangan UMKM. Dengan adanya pengembangan UMKM ini, diharapkan Indonesia semakin memiliki daya saing yang tinggi. Mengapa penting UMKM dikembangkan sebagai pendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi? Hal itu karena peran UMKM sangat membantu produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Seperti misalnya pada puncak krisis ekonomi yang dialami pada tahun 1998 hingga tahun 1999. Pada saat itu, UMKM kembali pulih pada tahun 2001. Sedangkan usaha berskala besar baru mengalami pemulihan pada tahun 2003 yang menyebabkan Indonesia tertinggal selama 7 tahun dalam persaingan perekonomian. Bukti lainnya ialah peningkatan UMKM dalam sektor perekonomian di tahun 2003 hingga 2005 yang dimana jumlah unit usaha UMKM meningkat sebanyak 42 juta unit pada tahun 2003. Kemudian pada tahun 2005 meningkat menjadi 44 juta. Terdapat pula peningkatan sebesar 2,18% di periode 2006 hingga 2007 menurut Badan Pusat Statistik. Selain itu, nilai investasi penanaman modal dalam negeri atau PMDN pun terbilang stabil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa UMKM di masa krisis perekonomian dapat membantu percepatan perubahan struktural untuk menjadi wadah perekonomian bagi produsen dan konsumen. Peran UMKM juga mewujudkan visi Indonesia untuk mencapai negara yang sejahtera, demokratis, damai, adil, dan aman. Selanjutnya ialah peranan UMKM di masa pandemi COVID-19 dalam membantu perekonomian Indonesia.
Mengingat UMKM ialah usaha ekonomi produktif secara mandiri, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah meluncurkan Banpres Usaha Mikro. Peluncuran ini dilakukan sebagai insentif tambahan untuk membantu UMKM bertahan dan terus produktif di tengah pandemi. UMKM mencerminkan adanya Sustainable Development Goals atau SDG dan menjadi garda terdepan untuk mencapai pilar perekonomian Indonesia. Strategi yang dilakukan oleh UMKM pun beragam, seperti pemberdayaan komunitas lokal, membangun pelatihan entrepreneurship training center, pengembangan lingkungan usaha dengan memberi peluang kepada pelaku UMKM melalui pembukaan pasar dan inovasi pasar, dan yang terakhir ialah strategi memudahkan akses UMKM untuk mencapai sumber daya produktif. Singkatnya, dengan penerapan strategi-strategi di atas, maka UMKM dapat berperan sebagai garda terdepan dalam memberdayakan komunitas lokal demi menjaga keberlangsungan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Peranan UMKM yang berusaha untuk tetap produktif dapat menjadi sumber harapan untuk mendorong masyarakat semakin bersemangat dan produktif dalam berwirausaha dan mengembangkan usaha yang sudah ada di tengah-tengah kita meski dilanda pandemi COVID-19. Masalah-masalah dasar yang dihadapi oleh internal UMKM. Pertama adalah masalah finansial. Masalah finansial ini terdiri dari, pertama, kurangnya kesesuaian antara dana yang tersedia dan dana yang dapat diakses oleh UMKM. Kedua, tidak terstrukturnya pendekatan dalam pendanaan UMKM. Ketiga, biaya transaksi yang tinggi karena prosedur kredit yang cukup sulit. Keempat, kurangnya akses ke sumber dana formal karena kurangnya informasi. Kelima, bunga kredit untuk investasi dan modal kerja cukup tinggi. Dan terakhir, banyaknya UMKM yang belum bankable. Kemudian, dari masalah manajemen organisasi, pertama, kurangnya pengetahuan akan teknologi produksi dan quality control. Kedua, minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi, serta kurangnya pelatihan dan pendidikan. Ketiga, kurangnya pengetahuan akan pemasaran karena terbatasnya informasi yang dapat dijangkau. Keempat, keterbatasan sumber daya manusia serta kurangnya sumber daya untuk mengembangkan sumber daya manusia itu sendiri. Kelima, kurangnya pemahaman mengenai keuangan dan akuntansi. Keenam, kurangnya inovasi. Ketujuh, tidak maksimalnya pemasaran online. Kedelapan, kurangnya manajemen waktu. Dan terakhir, tidak memiliki izin. Pembinaan UMKM dengan mengatasi permasalahan internal UMKM. Pemerintah melihat UMKM sebagai salah satu wadah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif. Walaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil di kisaran 5%, tetapi masih terdapat beberapa isu berkaitan dengan kualitas pertumbuhan, seperti ketimbangan pendapatan, kemiskinan, dan pengangguran. Atas peran penting yang dibebankan kepada UMKM tersebut, maka UMKM sebagai wadah mewujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia harus mampu mengendalikan sistem internal kelompoknya dengan baik agar produktivitasnya dapat berjalan dengan baik, lancar, dan produktif. Dengan demikian, apabila sistem internal di dalam UMKM bekerja dengan baik, maka dapat pula meningkatkan kesejahteraan pelaku dan anggota di dalamnya sehingga dapat mendukung lancarnya perwujudan peran penting UMKM bagi Indonesia. Poin selanjutnya adalah aspek penting dalam internal UMKM. UMKM sebagai sebuah kelompok harus dapat mengatur perilaku keorganisasiannya dengan baik. Perilaku keorganisasian ini penting untuk diketahui, untuk mengetahui dan menyelidiki dampak yang dimiliki individu, kelompok, dan struktur pada perilaku dalam sebuah kelompok atau organisasi dengan tujuan menerapkan pengetahuan tersebut untuk meningkatkan efektivitas kelompok atau organisasi. Dalam perilaku keorganisasian, terdapat suatu ukuran bagi kelompok memengaruhi perilaku anggotanya, yaitu social loving dan group cohesiveness. Social loving adalah kecenderungan penurunan kinerja seseorang akibat kehadiran orang lain atau setia bekerja dalam sebuah tim dibandingkan bekerja secara individu. Faktor dari social loving menurut Latten, Williams, dan Harkins pada tahun 1979 yaitu atribusi dan kesetaraan, pengaturan sasaran tidak maksimal, kontingensi tidak seimbang, kohesi kelompok, evaluasi kelompok, distribusi keadilan, kolektivitas individu, kinerja rekan kerja, motivasi berprestasi, dan ukuran kelompok. Cara menghindari social loving dapat dengan membuat tujuan kelompok dengan jelas, meningkatkan kompetisi dalam kelompok, tiap anggota turut terlibat dalam evaluasi rekan, memilih anggota yang bermotivasi tinggi dan lebih suka bekerja dalam kelompok, dan sebuah group rewards. Selain social loving, aspek
aspek lain yang harus diperhatikan oleh pelaku dan anggota UMKM adalah group cohesiveness. Group cohesiveness merupakan tingkatan di mana satu sama lain termotivasi untuk berada di suatu kelompok. Cara meningkatkan grup cohesiveness ini dapat dengan membuat grup yang lebih kecil, meningkatkan motivasi anggota untuk mencapai tujuan kelompok, tiap anggota yang ada menghabiskan waktu bersama, merangsang persaingan dengan kelompok lain, dan saling memberi hadiah dan apresiasi kepada tiap anggota. Selain itu, pelaku dan para anggota yang terlibat di dalam UMKM juga harus menerapkan etika bisnis yang menjadi standar dan pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan dilandasi moral yang baik, jujur, transparan, dan profesional. Tujuan dari menerapkan etika bisnis dalam internal UMKM ini adalah agar mengevaluasi perilaku manusia dan mendorong standar moral yang berguna untuk menentukan cara bertindak secara lebih baik dalam situasi tertentu dan menuntun manusia agar tidak berperilaku yang dapat merugikan pihak lain yang berhubungan dengan bisnis UMKM tersebut. Prinsip-prinsip dari etika bisnis yaitu seperti kejujuran, otonomi, keadilan, saling menguntungkan, dan integrasi moral. Dengan pelaku dan anggota UMKM dapat menyadari dan mengaplikasikan aspek-aspek tersebut dalam internal UMKM, maka dinamika kerjasama UMKM dapat terpacu, sehingga meningkatkan produktivitas, terhindar dari masalah internal, dan mencapai kesejahteraannya. Di samping itu, menerapkan aspek-aspek tersebut juga dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan, meningkatkan daya saing perusahaan, meningkatkan kebahagiaan dan keterikatan karyawan, dan menjadi wujud tanggung jawab sosial UMKM bagi masyarakat. Poin selanjutnya adalah strategi pembinaan UMKM dalam mengatasi permasalahan internal UMKM. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 64 juta. Dengan jumlah yang besar itu, tentu akan sulit untuk membina 64 juta UMKM secara langsung mengenai ilmu dalam mengatasi permasalahan internal UMKM. Namun, masyarakat dapat memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini untuk menyebarkan ilmu mengenai bagaimana mengatasi permasalahan internal yang terjadi dalam UMKM guna mendukung kelancaran produktivitas untuk mencapai kesejahteraan UMKM di Indonesia. Masyarakat dapat menuangkan ilmunya kepada UMKM dengan memanfaatkan aplikasi desain canggih dan tidak berbayar, seperti aplikasi Canva, Photoshop, PicsArt, dan lain-lain untuk membuat infografis dan e-booklet yang dikemas secara menarik agar mampu menarik perhatian para UMKM untuk dibaca. Selain dapat menarik perhatian, infografis dan e-booklet juga mudah disebar ke seluruh UMKM Indonesia melalui media sosial. Hal ini karena tidak sulit untuk mengakses media sosial. Selain itu, berbagai hal yang masuk ke dalam media sosial dapat menyebar dengan cepat. Di samping itu, infografis dan e-booklet yang tersebar dapat dinikmati dengan gratis dan dapat dibaca berulang-ulang. Dengan demikian, UMKM mudah dan mampu untuk menjangkau informasi dan ilmu yang terkandung dalam infografis dan e-booklet tersebut. Selain infografis dan e-booklet yang dikemas secara menarik, masyarakat yang ingin berkontribusi juga dapat memanfaatkan aplikasi Zoom Meetings untuk membuat webinar atau workshop dengan mengundang pembicara yang berilmu. Nantinya, webinar atau workshop juga disediakan melalui live aplikasi YouTube sehingga semakin luas jangkauan UMKM yang dapat menikmati acaranya. Selain memberikan pengetahuan kepada UMKM, webinar atau workshop ini juga dapat menjadi wadah bagi para pelaku dan anggota UMKM untuk menjalin relasi dengan pembicara melalui webinar atau workshop tersebut. Di sisi lain, infografis menarik, e-booklet, webinar atau workshop yang diselenggarakan secara daring ini juga dapat menjadi salah satu pilihan di masa pandemi COVID-19 saat ini bagi masyarakat untuk berkontribusi memberikan pembinaan kepada para pelaku dan anggota UMKM selain pembinaan secara tatap muka. Namun, apabila pandemi COVID-19 berakhir, masyarakat dapat berkontribusi dengan mendirikan penyuluhan berupa kelas kepada pelaku dan anggota UMKM mengenai bagaimana mengatasi permasalahan yang terjadi di dalam internal UMKM tersebut. Di kelas ini, para pelaku dan anggota UMKM dapat belajar, konseling, atau juga berlatih, dan nantinya di sesi akhir kelas terdapat hadiah menarik yang diberikan kepada UMKM yang aktif dalam kelas tersebut. Pemberian hadiah ini diadakan guna memicu pelaku dan anggota UMKM untuk semangat dalam mencapai pengetahuan dan ilmu di kelas tersebut.